Bab 1. Nama, waktu, dan kedudukan. Pasal 1. Nama. Nama dari organisasi ini adalah Alang Timur. Sepakat. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Pasal 2. Alang Timur didirikan pada tanggal 24 September 2020 di Horodopi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Bagaimana? Masalah tanggal 24 September 2020. Mohon penjelasan di 24 September. Waktu saya dinyatakan konsultasi sama ketua Timur, saya tanya tanggal berapa, terbentuknya jabatannya 24 September. Bisa detailnya seperti bagaimana 24 September penjelasannya waktu kapan masa pilkada kemarin. Ini kan berdiri ini lebih sebenarnya apa sih? Boleh instruksi. Oke. Masalah tanggal itu bagaimana kalau perintis organisasi yang bicara? Dalam hal ini Saudara Renal Ari dengan bapaknya Nopal. Karena mereka perintis di sini. Termasuk Saudara Manto. Buat ini ya deh. Karena kita mau bicara, kita bukan perintis orang panggil. Renan, yang kau lihat ini tanggal 24 September di grup kita. Mulai dari awal itu kau bikin grup. Kau lihat. Jadi di situ misalnya Kira-kira kalau ada pasti September terdirinya barang hanya tanggal kita lihat tanggal berapa kemarin. Hah? Tanggal 24. Pesan taman. Iya, Pak. Sejauh dari pilkada. Pastinya ini barang kan sudah dicabut kemarin dari. Jadi bagaimana kesepakatan teman-teman yang lain, apakah sudah di tanggalnya Tapi atau kemarin itu kan masih bersifat definitif. Yang kita ketahui ini karena biar bagaimana ini tidak bisa disepelekan juga dengan buat jadinya. karena ini ya kan ini yang tanggalnya untuk tanggal kita kayak apa? Kalau saya ada saran, kita sepakati saja setiap tanggal berapa, kemudian hari apa, maksudnya seperti karena ini kemarin kan masih bersifat strukturnya itu masih bersifat bagaimana kalau kita sepakati saja kalau untuk hari ini, maksudnya jangan hari ini, maksudnya jangan tanggal ini. Jadi usulannya tanggal berapa kira-kira untuk berdirinya? Nama. Maksudnya ini cuma sekedar saran dari saya toh, karena kita tidak tahu persis tanggal 24 September itu kemana. Tapi saya lempar lagi dari Tapi teman-teman. kalau kemarin kerja pembentukannya kan tanggal bulan September toh hanya tanggal yang kemarin kita tidak jadi ingat kita tanggal berapa kemarin itu. September itu. Iya, yang jelas yang berbulan kemarin kita ini September. Kira apa ada di rumah toh? Jadi kita juga. Sepakat Pak. Jadi bagaimana teman-teman yang lain sepakat? Pakat. Oke lanjut nih. Oke. Pasal 3. Kedudukan. Alang Timur bertempat kedudukan di Kelurahan Horodopi, Kecamatan Mowewe dan atau wilayah Kolting. Di mana ada sanggahan atau Sangat. Kalau bisa dihilangkan saja kortingnya. Maksudnya sekitar wilayah korting. bertempat di Kelurahan Mowewe, Kecamatan di Kelurahan Horodopi, Kecamatan Mowewe. Atau wilayah ada yang kalau timur jangan wilayah. Kabupaten.
Oke, saya ulang. Pasal 3 kedudukan. Elang Timur bertempat kedudukan di Kelurahan Hordopi, Kecamatan Mewe, Kabupaten Kolaka Timur. Sepakat. Sepakat? Bab 2. Kedaulatan, asas, sifat, dan tujuan. Pasal 4 kedaulatan. Kedaulatan tertinggi Elang Timur ada di tangan anggota yang diwujudkan dengan musyawarah besar Elang Timur. Mohon bagaimana teman-teman yang lain silakan dibaca baru. Saya ulang, kedaulatan tertinggi Elang Timur ada di tangan anggota yang diwujudkan dengan musyawarah besar Elang Timur. Ini anggota saja atau Semua anggota. Semua mantap. Kedaulatan tertinggi Elang Timur ada di tangan anggota yang diwujudkan dengan musyawarah besar Elang Timur. bagaimana kalau ini saran lagi kalau pakai struktur? Untuk struktur dan nanti itu berarti maksudnya kedaulatan ini berada di tangan struktur atau baris pengurus harian. Terus bagaimana Karena ini yang kita anggota-anggotanya? antisipasi kan begini, kita ini kan mau ada pengkaderan perekrutan, istilahnya nanti kan tidak seimbang ini nanti, maksudnya kalau kita sudah tetapkan ini ADRT kemudian ada perekrutan, otomatis itu kalau dia sudah direkrut melalui proses, otomatis kan dia sudah sah juga masuk sudah bisa berhak menentukan nanti juga. Nah sementara kita ini perintis, Kalau untuk salah satu pembagian itu boleh dikata pendiri dari Elang Timur ini. kalau saya rasa untuk pembagian kenyataan kan bisa kita mainkan nanti di status keanggotaan. Oh iya. Oh gitu. Ada di status keanggotaan. Kalau yang baru kan sudah sebenarnya ke dalam anggota muda. Dia ada beberapa tahap yang ada dalam keanggotaan. Ini maksudnya dia kedaulatan tertinggi, maksudnya kekuasaan tertinggi untuk dalam kayak seperti hak bicara, hak mengeluarkan pendapat apa segala macam itu semuanya itu anggota Elang Timur punya hak. Oh begitu. Iya, semua kedaulatan kekuasaan tertinggi berarti di seluruh Elang Timur. Karena kenapa? Semua keputusan tidak bisa kita ambil secara perorangan. Di sini kan namanya musyawarah. Kedaulatannya begitu. Sepakat. Bagaimana teman-teman yang lain sepakat? Sepakat. Lanjut. Kan saja ya. Pasal 5 asas. Organisasi ini berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, dan keadilan. Bagaimana? Sepakat. Sepakat? Asas. Sepakat. Sedikit. Kalau ada teman-teman yang lainnya sepatu di luar ada yang Masuk mau atau asas. Soal pakai tubuh. Saya lanjut. Pasal 6 sifat. Elang Timur merupakan wadah berkumpulnya para generasi muda di wilayah Kolting dan sekitarnya yang bersifat 1. Kekeluargaan, kebersamaan, solidaritas, loyalitas, kesamaan minat, dan cinta tanah air. Sepakat. Yang kedua, independen dan demokratis. Sepakat. Sepakat. Terus. Bagaimana, masih ada tambahan lagi? Kira-kira? Atau sampai sini saja? Sampai yang kedua poin. Sepakat. Sepakat. Sudah mewakili. Pasal 7, tujuan. Organisasi Elang Timur bertujuan untuk 1. Menumbuhkan, memupuk, membina, dan mengembangkan kecintaan terhadap alam beserta segenap isinya sebagai pernyataan rasa cinta terhadap Tuhan sebagai pencipta. Saya ulang. Tujuan organisasi Elang Timur yang pertama menumbuhkan, memupuk, membina, dan mengembangkan kecintaan terhadap alam beserta segenap isinya sebagai pernyataan rasa cinta terhadap Tuhan sebagai pencipta. Bagaimana? Sepakat. Bisa ini
bisa kau maksudnya bisa kau jelaskan ini yang saya sanggah ini mengembangkan kecerdasan terhadap alam beserta segala isinya. Mohon penjelasannya. Mengembangkan kecerdasan terhadap alam beserta segala Apakah dia sudah bersifat umum ini istilahnya, maksudnya dia sudah bersifat menyentuh ke arah visi dan misi Nelang Timur. Apa sudah berkaitan? ini cuma rasa terhadap pernyataan rasa cinta kita terhadap rasa syukur kita terhadap Tuhan, karena ini kita jaga alam sekali, kita jaga alam dan seisinya yang kita cintakan itu kalau begitu Sudah keseluruhan ini diceritakan. ya, kalau saya begitu ini masih salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan kan. Nah, sebagai rasa syukurnya kita, jadi kita mengembangkan pokoknya kita pupuk rasa cintanya kita terhadap lingkungan tuh alam dan semua isinya tuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Maksudnya saya kayaknya seperti begitu maksud katanya. Ini kan tujuan tuh. Karena kan ini ada beberapa poin. Nah, yang pertama jelas. Oh, ada poinnya kan? Ini kan ada 5 poin, ada 4 poin. Kalau ini poin pertama. Waku aji. Ya, lanjut. Jadi bagaimana nih poin 1? Sepakat. Oke. Poin kedua, meningkatkan kepedulian kecintaan terhadap lingkungan, adat dan budaya, kebersamaan dan persaudaraan antar anggota Lang Timur. Sepakat sekali. Oke. Yang ketiga, mengembangkan dan membina pribadi yang luhur, ketahanan jasmani dan rohani serta ilmu pengetahuan demi kemanusiaan. Sepakat. Yang keempat, mewujudkan kerjasama antar lembaga, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan dan organisasi independen lainnya yang berada di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Sepakat. Oke, kita lanjut bab 3, lambang, bendera dan lagu. Pasal 8, lambang. Lambang terdiri dari gambar bentuk lingkaran yang bertuliskan Lang Timur dan di dalam lingkaran bertuliskan huruf SBM, yaitu singkatan dari Sanggar Budaya Mekongga. Bagaimana ini kira-kira teman-teman? Sepakat atau ada masukan lain? Oke, perhatiannya saya ulang. Untuk pasal 8, lambang. Mohon disimak. Lambang terdiri dari gambar bentuk lingkaran yang bertuliskan Lang Timur dan di dalam lingkaran bertuliskan huruf SBM, yaitu singkatan dari Sanggar Budaya Mekongga. Ya, siapa tahu teman-teman ada masukannya lain untuk lambang dan Ya, begini tau maksudnya nih kan maksudnya ini tau tingkatan Sanggar Budaya Mekongga, kan kita sini semua beragam, beda-beda agama semua. Nah bisa ketiga bisa nih beda suku. Kan Mekongga berarti tolak ke semua itu kalau begitu. Jadi bagaimana teman-teman yang lain? Saya setuju juga. Siapa yang lain teman-teman? Sama Bandung cari masukan lain. Baik, Coba tadanya teman yang lain. SBM singkatannya selain dari Sanggar Budaya Mekongga.
sas bersama mati. Udah sini kan ada Kalau ini kan versi bagus ini. kalau bukan Yo. Tempatnya. Putnya kau. Itu cepetan sarap. Awas. makanya begini, saran saya begini. Kalau memang teman-teman mau bato, entah itu gambar SBM-nya yang mau dirubah di tengah atau mau dirubah atau diganti jadi lambang lain atau tetap SBM dengan kesepakatan bagaimana kalau kita cari siapa tahu ada usulan terbaik apa kepanjangan dari ini SBM. Kalau saya cuma anu ya kepanjangan saya Kepanjangan saya dicarikan di Gimana kan? bagaimana nona kepanjangan saya di kepanjangannya saja karena ini lambang, ini kan lambang dia umum ceritanya, dan kita kan istilahnya 3 divisi. Kalau kita memasang Sanggar Budaya Mekongga, saya kira ndak mungkin kurang tepat. Karena otomatis kalau dia berjudul Sanggar Budaya Mekongga, otomatis nanti kita pikirannya orang itu kita meletakkan di satu divisi Sanggar itu. Jadi kalau masalah akbar itu yang dia masuk cocok, sepakat sekali. Kalau saya biarlah nanti ikut divisi Sanggar dari sini. Kalau saran saya nantilah yang ada di bagian struktur Sanggar sini bagiannya itu. Saya kira jadi kira-kira bagaimana teman-teman yang lain cepat ada masukan singkatan kepanjangan dari SBM ini apa? jadi kalau saya dicari saja artinya cukup cocok nih seperti bikin SBM, tapi pengertiannya dicari toh kita sepakati. Memang kurang tepat memang kalau Sanggar Budaya Mekongga memang. Jadi Coy, mana ini Ini. dari lain-lain. anu SB. Bisa juga. Bisa bisa.